Baik, kita mulai aja. Kita mulai untuk pelatihannya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita masuk di sesi ke-5 untuk training AutoCAD 2 dimensi ya. Oke, di sesi kelima kita ada materi untuk membuat dinding rencana kosan, titik lampu, plafon, lantai, dan struktur. Oke, sebelumnya di sesi keempat kita belum masuk ke materi potongan ya. Jadi hari ini saya akan bahas dulu materi tentang potongan bangunan. Dan setelah materi potongan bangunan beres, lanjut ke dinding rencana kosan, titik lampu, plafon, lantai, dan struktur ini ya. Oke. Sebelumnya ada yang mau ditanyain dulu nggak untuk training yang kemarin, gambar tampak ya? Apakah ada yang mau ditanyakan? Ada yang bingung gitu ya? Atau masih bisa difahami? Gimana? Olivia dan Ira? Oke, kalau tidak ada, saya lanjutkan ya. Nanti kalau misalnya ada pertanyaan, itu bisa sambil jalan aja ya. Oke. Baik, untuk membuat potongan di dalam denah, kita harus membuat garis potongannya dulu, ya. Garis potongan di dalam denah. Oke. Yang akan kita buat adalah potongan melintang dan memanjang ya. Nah, langkah pertama adalah kita tentukan dulu garis potongannya atau titik potongannya dia ada di mana. Ini bisa menggunakan polyline ya. Polyline. Nah, misalkan potongannya saya bikin di sini ya. Ini yang melintang. Dari sini klik, tarik ke kiri, klik. Oke, seperti ini. Melihatnya ke arah depan ya. Jadi kurang lebih seperti ini. Nah, potongannya seperti ini. Bangunan dipotong seperti ini, lalu arahnya ke depan ya. Oke. Arahnya ke depan seperti ini. Contohnya adalah kalau misalnya kita melihat denah potongan di latihan ini. Oke. Nah, contohnya seperti ini ya. Ini adalah garis potongannya. Jadi potongan melintang disimbolkan dengan huruf A ya. Kita bisa sebutnya dengan potongan AA seperti ini. Lalu ada potongan B. Ya, ini potongan B. Potongan B nanti. Jadi ada potongan yang melintang dan potongan memanjang. Dan untuk potongan ini itu nanti menyesuaikan untuk titiknya ya. Apakah kita perlu potongan yang di seperti ini, potongan BB yang di sini, atau kita perlu yang di area kamar tidur nih. Misalkan ada detailnya gitu ya. Ada detail backdrop kamar tidur, itu bisa dipotong di sini. Jadi dia menyesuaikan untuk garis potongannya atau titik potongannya sesuai dengan kebutuhan. Oke. Nah, langkah pertama kita tentukan dulu garisnya seperti ini ya. Kita bikin. Nah, oke, back. Kalau misalnya kita lihat dari SketchUp gitu ya, teman-teman udah bisa SketchUp untuk membuat potongan, ini gampang aja, tinggal kita pilih yang section, lalu tinggal diklik di mana mau memotongnya, nah dia akan otomatis punya garis potongan seperti ini. Dia langsung otomatis terpotong gitu ya, kelihatan potongannya. Oke, kalau di AutoCAD kita harus membayangkan dulu yang
yang terpotong. Oke, saya kembali lagi ke gambar AutoCAD-nya. Jadi langkah pertama adalah kita membuat garis potongannya dulu. Nah, untuk simbol panah ya, ini bisa seperti ini ya, bisa seperti ini. Ya, lalu dikasih teks aja, kita enter gitu ya, di atasnya misalkan ini potongan A. Oke. Ini adalah potongan A. Lalu ininya kita buat lagi di area sini. Oke. Lalu garis ininya kita kasih layer yang garis ini ya. Garis apa namanya? Garis potongan ya. Ini saya belum ada, nanti bisa dikopikan dari tabel layer yang sudah kita buat ya sebelumnya. Terusan bentar. Bisa dibuat dari layer garis potongan. Oke, ini saya kayaknya belum masuk ya. Oke, vote dulu aja. Untuk simbol yang apa namanya garis potongan, dia menggunakan strip titik ya. Strip titiknya ada di dash dot. Oke, yang ini ya. Ini pakai dash dot. Simbolnya adalah strip titik. Nah, seperti ini. Teksnya nanti bisa disesuaikan. Oke. Copy. Oke, nah, seperti ini ya. Atau kita pun bisa menggunakan simbol yang seperti ini. Simbol teksnya ini hanya untuk simbol potongannya saja. Nah, kita ambil dari sini ya. Ini menggunakan polyline 20 namanya. Sini 20. Ke atas pun sama 20. Nah, tarik. Oke. Di match dia sama. Ini di stretch ya. Ini di S enter. S enter, saya stretch supaya dia tidak nabrak. Oke, nah seperti ini. Jadi bisa dengan simbol yang seperti ini. Ini saya bisa dengan simbol yang seperti ini atau yang panas saja cukup gitu ya. Yang penting ada strip titiknya, lalu ada hurufnya ini. Arah panahnya dia kemana gitu ya. Oke. Ini satu potongannya, lalu saya lanjut membuat garis potongan yang memanjangnya. Ini bisa di rotate aja. Rotate. Oke, misalnya ke sini. Ini saya move ya. Enter. Garis potongannya ada di sini. Dia memotong apa namanya ininya toilet. Ini bisa di stretch. Enter. Oke. Nah ini nggak mau. Kalau misalkan agak susah ya nge-stretch-nya kayak seperti ini karena dia nabrak dengan garis yang lain, ini bisa kita move aja. Kalau kondisinya seperti ini ya, ini di move, lalu di F aja pilih F. Nah seperti ini. Ini teksnya nanti di rotate lagi, kembalikan ya. Lalu kasih huruf B. Oke. Rotate juga. Lalu kasih huruf B. Potongan B. Oke, nah, seperti ini. Nah, lalu kalau misalnya kita sudah punya garis potongan ya. Ini saya kopikan dulu sampingnya.
Oke. Langkahnya seperti membuat tampak kemarin ya. Jadi dari garis potongan ini kita buat garis XL ya, X line, XL enter, V enter dari sini, dari yang terpotong ya, dari dinding ini, lalu dinding ini, oke, ini, oke. Langkah awal adalah yang terpotongnya dulu ya, garis yang terpotongnya dulu. Contohnya adalah dinding ininya. Lalu nanti garis yang tampaknya ini. Oke, setelah itu XL enter, H enter ya, H enter, sip. Nah, seperti itu. Selanjutnya nanti bisa di offset kayak kemarin, menyesuaikan dengan ketinggiannya. Oke. Nah ini ya. Untuk ini kita mulai dari batas lantainya dulu ya, dari batas lantai yang atas ini nih, level plus minus 00. Nah kita offset ke atas mengikuti dengan ukuran dari dimensi ini. Nah untuk pondasinya teman-teman bisa buat mengikuti latihan yang ini. Nah, latihan pondasi. Ini langkah-langkahnya sini ada juga nih. Ini kita bikin kotak dulu ya. Setelah itu kotak yang atas ya, garis yang atas diperkecil menjadi 30 cm ya. Lalu bikin kotak yang bawahnya. Nah, lalu bikin slope-nya. Lalu ini diberi hedge ya, hedge. Nah, setelah itu dikasih unstamping dan pasir uruk ya. Untuk unstamping ini yang bulat-bulat elips ini, elips yang banyak ya, itu kita bisa bikin secara manual ya, bikin satu elips lalu diarai ke sampingnya. Jadi atau di copy ya, jadi dia banyak seperti ini. Selanjutnya bisa dibikin detail kayak gini nih. Ini detailnya kayak gini. Ukurannya sudah sesuai ya ukurannya. Jadi nanti teman-teman bisa membuat gambar detail fondasi batu belah seperti ini. Oke. Nah, kalau misalnya udah buat fondasi batu belah, nanti tinggal dimasukkan aja ke potongan. Ini ada dua tipe fondasi batu belah. Yang pertama yang ini untuk posisi di area tengah ya, area tengah bangunan. Kalau untuk fondasi batu belah ini, setengah fondasi batu belah ini dipakai untuk di samping bangunan ya, atau di dinding samping ya. Ukurannya seperti ini. Ini teman-teman bisa dicoba untuk membuat latihannya. Oke, saya lanjutkan. Ini kita ambil dari level lantai plus minus 0,0, lalu kita offset ke atas ya, 400, offset lagi 151, offset 35, offset 51. Oke. O enter, kita kembali ke AutoCAD ya, O enter. 400 enter dari sini ke sini, oke. Lalu offset lagi 151 enter, klik lagi, arahkan ke atas 35 enter, klik lagi, arahkan ke atas 51 enter. Nah, seperti ini. Kalau sudah seperti ini bisa di TR enter ya untuk area atasnya dan sampingnya, samping. Bawahnya pun sama. Nah, perhatikan ketika kita ininya ya ngezoom ya supaya ininya terhapus ya, area garis yang bawahnya terhapus, jadi harus di zoom. Oke. Nah, seperti ini. Yep. Nah, selanjutnya adalah kita berikan dinding ya, CO enter ya dari dinding yang denah ini kita copy,
tarik ke bawah. Nah, seperti ini. Sorry, ini sampai ke sini ya panjangnya. Sip, ini di copy juga. Sip, ini di copy juga ke sini. Ini move ya. Bisa move, sip. Oke. Nah, seperti ini. Jadi untuk dindingnya bisa diambil dari denah ini. Oke, selanjutnya adalah kita lihat di latihannya. Nah, kalau misalnya kita lihat latihan, ya, di sini ada trasram ya. Ini ada trasram. Untuk ketinggian trasram, kita bisa lihat dari sini nih. Ini pasangan trasramnya 30 cm dari lantai ya. Lalu kalau misalkan ke bawahnya, dari lantai ke bawah sampai ke sloof itu sekitar 10 cm ya. Sekitar 10 cm ya. Oke. Nah, jadi untuk membuat trasram, misalkan coba sebentar. Nah, jadi nanti di gambar AutoCAD-nya kita enter 30 enter ya dari garis bawah ini ke atas. Sip. Oke. Selanjutnya enter 10 enter dari sini ke sini. Oke. Jadi si dindingnya kita perpanjang 10 cm ke bawah nih untuk sampai ke sloof dari pondasi. Oke, ya. Nah, setelah itu untuk membuat trasram sama halnya kayak kemarin ya di denah, ini tinggal kita mirror aja, enter, klik titiknya ya, arahkan ke atas, lalu enter. Nah, seperti itu. Setelah itu baru diturunkan ketinggiannya. Nah, seperti ini. Jadi deh trasram. Kalau sudah bisa dikopikan. Ini copy ke sini. Sini. Oke. Nah, seperti itu ya. Oke. Nah, selanjutnya adalah ini dihapus. Ini bisa dihapus. Nah, selanjutnya adalah kita membuat sloof-nya ya. Sloof-nya ukuran 15 ke 20. Sloof-nya 15 ke 20. Untuk ring baloknya, ring balok yang area atasnya sama juga ukurannya 15 ke 20. Lalu ada sabuk gunungan atau ampig ya. Untuk balok ampignya sama 15 20 juga. Oke. Jadi kita buat aja enter ya. 15 ke 20. Oke. Lalu ini di hatch ya, enter. Di enter. Nanti teman-teman bisa menggunakan hatch yang solid atau yang arsiran seperti itu ya. Ini saya pakai yang solid dulu. Oke, ini menggunakan solid ya. Jangan lupa nanti layernya diubah ke layer yang kolom ya, atau balok sloof. Sebetulnya untuk kolom, sloof, balok itu kita bisa menggunakan layer yang sama gitu ya, karena ketebalannya pun sama juga nanti yang didapatnya, karena dia sama-sama terpotong gitu ya, layernya layer yang kolom atau sloof ya. Oke, ulangi layer menggunakan kolom aja, lalu B enter. Ini saya bikin sloof dan balok ya, sloof dan balok karena sama ukurannya. Nah, itu ini bisa di copy di sini. Sip. Oke, ini copy ya, CO enter. Sip. Sip. Oke, ini saya move. Ini saya move ke area sini. Sip. Oke, ini di copy lagi. Sip. Oke, lalu di area sini yang ini dia menggunakan ring balok.
Ini dimulainya di sini. Oke. Nah, kurang lebih seperti ini ya. Yuk ke gambar ini. Oke. Nah, selanjutnya ini tinggal dibuat aja ya garis plafon ya. Untuk garis plafon kita lihat di gambar latihan. Ini elevasinya di plus 3 meter ya, 3 meter. Lalu ke atasnya ini kurang lebih 20 cm ya. Nah, jadi di sini enter 300, yang enter 300 enter dari sini sampai ke sini. Ini adalah batas dari plafonnya ya. Ini bisa di-trim sih, TR enter. Oke. Ini pun sama TR enter, klik batasannya, enter. Oke. TR enter, klik batasannya, lalu enter lagi, ya hapus ini. Nah, seperti ini. Nah, selanjutnya enter 20 enter. Nah, dinaikkan ke atas 20 cm. Nah, seperti itu. Ini pun sama ya. Nah, lalu ini nanti di offset enter 4 cm. Ini 4 cm ya. Ini 4 cm juga ya. Lalu dibuat L enter dari sini ke sini. Lalu dari sini ke sini. Oke. Nah, untuk jarak ini ya, ini sekitar 60 cm ya dari dinding sampai ke kanan. Ini 60 cm kurang lebih. Enter 60 enter. 50 sampai 60 cm kita pakai. Oke, lalu di enter. Ini masih ada enter. Yang 4 cm itu adalah untuk rangka dari plafon ya. Ini plafonnya upceiling. Jadi rangkanya kurang lebih seperti ini ya. Oke. Kalau sudah, ini bisa di copy juga nih. Oke, enter. Taruh ke sini. Oke. Nah, lalu untuk plafon ya, kalau dia punya list profile, itu dibuat juga list profilnya ya. Itu lekukan-lekukannya nanti disesuaikan. Misalkan dari sini ke sini adalah 5 cm ya. Ini ke sininya 1 cm, dari 1 cm. Ininya 3 cm. 2. Nah, atau menggunakan ARC ya. ARC enter. Ini nanti menyesuaikan aja untuk list profilnya dia seperti apa gitu ya. Nah, kayak gitu. Jadi nanti bisa dibuat list profilnya di sudut-sudutannya. Oke. Oh ya, jangan lupa nanti ini layernya diubah ya. Untuk plafon ini bisa menggunakan layer yang garis yang tipis-tipis saja. Oke. Tipis-tipis. Untuk ininya biasanya di sini ada yang terpotongnya ya. Nah, yang terpotongnya ini dia menggunakan garis yang agak tebal. Nah, kayak gini bisa dibuat seperti ini. Ini adalah rangka dari plafonnya. Ini bisa menggunakan garis yang agak tebal ya. Sekarang nanti teman-teman pun bisa membuat layer tambahan ya. Misalkan kalau misalkan perlu garis yang tebal yang sedang, itu dibuat lagi layernya. Contohnya kayak tadi, ini kan ada garis tipis gitu ya. Dibuat garis yang sedang gitu ya, tebalan sedang. Nah, misalkan warnanya saya kasih yang biru muda seperti ini ya. Lalu ketebalannya adalah 0,13. Oke. Lalu garis tebal ya. Garis tebal warnanya adalah biru gitu ya. Nah, untuk warna nanti disesuaikan aja. Ininya 0,20 gitu ya. Seperti ini. Ya, nah ini masuknya ke garis yang sedang atau tebal, ada dia terpotong. Karena ini garisnya kecil ya atau sedikit, kita masukinnya ke garis yang sedang saja. Oke, ini bisa di blok atau di grup kayak blok aja, kayak enter.
potongan rangka. Oke, sip. Nah, potongan rangka plafonnya ini nanti bisa di copy. Ini yang kelihatan potongan. Ini di copy ada di sini juga nih. Copy. Oke. Sini ada ya, double ya. Oke, nah kurang lebih seperti ini. Oke, dan seterusnya seperti itu ya. Ini saya percepat aja. Jadi nanti teman-teman bisa diikuti garis-garisnya. Ini tinggal dibuat aja line kayak gitu ya. Garis L enternya gitu ya. Menyesuaikan dengan gambar latihannya ini. Memang perlu waktu untuk membuat potongan ini. Oke, kurang lebih seperti itu. Lalu oke, oh ya nanti ini ada untuk membuat usuk 5/7 ya. Usuk 5/7 itu adalah untuk rangka dari atapnya ya. Rangnya gitu ya. Nah, ini kan ada garis lengkung nih. Nanti teman-teman bisa menggunakan spline ya untuk garis lengkungnya. Anggaplah seperti ini, saya bikin ininya 90. Oke, 90. Offset 15. Offset. Enter. 3 enter. Oke, ini jadi times. Oke. Ya. Ini garis lengkungnya bisa menggunakan SPL ya, spline. Di sini F8-nya diketik. Di sini kan ya. Nanti bisa diatur lagi spline-nya. Oke, nah seperti ini ya. Ini nanti di trim ya, enter, hapus seperti ini ya. Oke, lalu kita bikin usuknya RC enter dari sini sampai ke sini ya, kurang lebih. Atau L enter aja, L enter dari sini ke sini ya. O enter, 5 enter dari sini ke sini. Oke, selanjutnya adalah di trims. Ini di trims dulu aja. Nah, setelah itu di copy. Ini copy banyak ke sampingnya. Oke. Nah, kita bisa menggunakan jarak 30 sampai 40 cm. Enggak 30. Oke, 30, 60, 90 gitu ya. Ini kelipatan ya. Nah, seperti itu. Oke, nah kayak gitu ya. Ini nanti di trim, TR enter, hapus. Oke. Ini menggunakan garis yang tipis ya, layernya garis tipis. Garis tipis. Oke, lalu yang spline ini dia menggunakan garis yang tebal ya. Jadi kalau misalnya untuk garis-garis potongan seperti ini, dia menggunakan garis-garis yang tebal. Oke, nah seperti itu. Dan selanjutnya, gitu ya. Oke, untuk area bawah ini, area pondasi saya skip ya. Saya skip dulu. Nanti teman-teman bisa bikin latihan pondasinya aja dulu. Caranya yang saya sebutkan tadi. Ini saya lanjut ke ininya, apa namanya? Keterangan ya. Keterangan nih. Nah, untuk keterangannya bisa menggunakan menu bar annotate ini ya. Bisa perbesar supaya kelihatan. Lalu ada multi leader ya. Ada multi leader. Nah, lalu misalkan yang ini nih, klik sini. Nah, kalau yang standarnya kan dia cuman satu kali klik ya.
lantai keramik kan ya. Ini terlalu kecil teksnya. 20 ya, saya menggunakan 20 lantai keramik. Nah, jadi ketika kita ngeklik multi-leader, dia cuma satu garis aja. Kalau lihat di latihan, dia ini bisa 2 garis gitu ya. Nah, jadi harus kita setting dulu ya. Multi-leader. Oke. Jadi rumusnya adalah multi-leader style. Ulangi. Multi-leader ya. Multi-leader style. M-leader ya. M-leader style ya. M-leader style. Itu diklik, nanti akan muncul seperti ini. Oke, lalu ini bisa dimodify aja. Ya. Nanti ada leader yang struktur ya. Klik yang leader struktur, nah ininya dikasih 3 aja. Dikasih 3 ya. Oke, lalu selanjutnya ada ini leader formatnya yang tadi ya, ini simbolnya apakah dia menggunakan panah atau yang lain gitu ya. Size-nya ini bisa disesuaikan, misalkan saya pakai 5 ya. 5, lalu tipenya apakah dia tipe yang lurus kayak gini ya, atau yang spline, jadi lengkung-lengkung ya, atau tidak ada garisnya. Oke, saya pakai yang strike seperti ini. Contoh, oke. Nah, jadi yang harus diubah itu cukup itu saja. Ubah ininya ya, jadi 3. Leader formatnya ini sudah oke ya, tinggal ininya saja size dari simbolnya. Kalau konten ini adalah untuk teksnya ya, pakai mtext, block atau non gitu ya. Ini tetap seperti ini saja mtext. Stylenya ini pakai yang standar. Text angle-nya ini apakah always right reading ya. Jadi dia selalu di kanan atau tetap horizontal gitu ya. Text color-nya bisa disesuaikan, text height-nya. Nah, ini bisa disesuaikan langsung di sini ya. Misalkan ini adalah 15, kita coba 15. Oke, close. Nah, kita coba multi-leader misalkan yang ini. Oke. Di multi-leader misalkan di sini, klik atasnya lalu ke sampingnya. Nah, seperti ini. Jadi 2 kali klik gitu ya. Ini adalah plafon gypsum ya. Plafon gypsum. Nah, seperti itu. Nah, enter. Nah, ini di match untuk ukurannya. Ini ukurannya kita pakai 15 ya. 15 atau 10 nanti menyesuaikan dengan proporsi dari gambarnya. Oke. Ini pakai 10 misalkan ya. Karena ini banyak teks jadi saya menggunakan ukuran hurufnya adalah 10 ya. Nah, seperti itu. Ini saya lanjutkan. Oke. Lalu di sini balok 8/12 ya. Home noted ya. Leader. Nah, misalkan di sini klik atas ini adalah balok knock ya. Knock 8/12 itu ya. Oh ini sorry, ini pakai spasi dulu ya supaya ada ada spasi, nah, dan seterusnya. Nah, kalau bisa sih ini enaknya dia lurus ya. Contoh misalkan seperti ini. Oke. Nah, jadi L enter, kita bikin L enter saja.
Nah, kalau mau nanti kayak gini, ininya diperpanjang supaya kita melihatnya lebih enak. Nah, sip. Apaan? Lanjut lagi leadernya di sini sampai klik sini dulu, lalu sini. Lalu 15/20. Nah, seperti itu. Oke, ini kan teksnya 15 ya ukurannya, ini bisa di match sama enter. Klik yang ini supaya dia sama ukurannya jadi 10. Nah, seperti itu. Oke, ini jangan lupa layernya diubah ke layer teks atau garis tipis ya. Enaknya memang dia sesuai dengan namanya, kalau teks gitu ya. Nah, seperti itu. Nanti teman-teman bisa dicari saja teksnya gitu ya. Ini kan saya belum ada ya karena dapat dari copy. Layarnya belum dikopikan yang masternya. Oke. Seperti itu. Jadi layarnya nanti diperhatikan lagi. Kurang lebih seperti itu. Jadi untuk apa namanya leader ya, multi leader tadi, usahakan ininya rata aja ya. Ini lantai keramiknya saya ubah ya supaya dia rata. Ambilnya dari sini, klik sini, lalu sini, ya. Spasi lantai keramik 40x40. Oke. Sama enter di match. Oke. Seperti itu. Dan seterusnya seperti itu ya. Oke. Ya. Lalu untuk ininya apa namanya dimensinya ya. Kita bisa taruh di sebelah kiri sama dengan latihan ini. Ya, kalau ditampakkan dia sebelah kanan ya. Nah, dimensinya sebelah kanan ya. Kalau untuk potongan dimensinya sebelah kiri. Nah, kalaupun kita ingin dimensinya sebelah kanan sama dengan tampak itu nggak masalah juga. Berarti nanti teksnya yang sebelah kiri gitu ya. Jadi jangan sampai terlalu numpuk ya. Contohnya seperti ini kan numpuk ya. Jadi apa namanya dia tertimpa-timpa gitu ya. Kalau masih ada ruang seperti pasangan bata ini ya masih baik ya. Kalau yang ini kan numpuk nanti dia jelek jadi seperti itu. Oke. Ini waktunya 1 menit lagi ya. Baik.